Brian jalan-jalan ke tempatnya nih, Andi Jaya Garden. Gardennya udah nggak asing lagi di layar mini Anda ya, layar mini kalian semua. Halo, assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam. Oh, lagi ngapain Mas? Ini lagi. Maaf ganggu ya Mas. Enggak ganggu kok. Mas, Ini lagi. Ding. Salam kenal Mas dari Brian Garden 01 ya Mas ya. Salam kenal juga. Mas, ini saya kesini mau tanya-tanya boleh Mas? Boleh. Nanti tanya-tanya kalau kita tahu mungkin ya. Ini lagi ngapain tuh Mas? Ini lagi bikin media. Ini ada orderan media yang kemarin bikin sudah habis. Ya, ini kita bikin lagi. Siap. Untuk teman-teman agronema lovers di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini kita kirimnya sampai ke luar Jawa juga. Masuk banget Mas ini biar teman-teman di channel Brian Garden 01 tahu gimana caranya mengolah media. Cocok banget ya Mas. Ya, boleh ini dijelembrengin toh Mas? Boleh nanti kita jelembrengin proses produksinya. Ini salah satu andam. Ini andam sudah melalui proses fermentasi. Ya. Fermentasi terus ini ada sekam sangrai ini. Sekam apa Mas? Sekam sangrai yang sudah kita rendam di air. Air ditambah pertama kita bilas dengan air bersih dulu. Yang kedua kita rendam pakai air semacam ada tonik bisa, biozon bisa, B1 bisa. Intinya fungsinya untuk mengurangi kesetresan saat penanaman baru atau pemindahan di pot yang lebih besar atau semacamnya, misalkan untuk bahan cacahan juga bisa. Masuk banget. Terus ini ada ini sudah jadi kita ada campur. berapa anu Mas? Ada sekitar 7 Mas. 7 iya. 7 macam. 7 macam ya Mas. Iya, Ya? 7 Apa aja macam Mas bisa bahan. dijelasin? Ini ada andam. Ya, Ini sudah kita campur. Ini fermentasi juga sudah. Ini pakai sekam bakar. ya. Terus kokopit sama sekam fermentasi. Sekam fermentasi. Iya. Nanti kita ada pakai pasir Malang juga. Pasir Malang yang medium. Ini ada sekam sangrai. Sekam sangrai ini fungsinya untuk menumbuhkan warna ini nanti. Siap. Iya, kalau Berarti di full dengan sekam bakar, tanaman biasanya tidak bertahan terlalu lama nanti. Berarti ini nanti langsung dicampur semua Mas? Iya, ini Hati-hati bahan-bahan ya, ini sudah bahan-bahan matang, tinggal kita nyampur jadi satu. Karena saat ada pesanan dadakan itu bisa langsung kita olah gitu. Nanti ada akar pakisnya juga ada. Kita pakai daun kaliandra juga. Nanti kita pakai daun kaliandra. Misalnya ada teman-teman yang pengen tahu, pengen kepo-kepo tentang Mas Andi, pastinya boleh ya Mas ya? Ya, nanti bisa disematkan nomor HP admin kita. Ada contoh yang udah matang belum? Mas? Ada contoh. Ada. Ini teman-teman, ini proses pembuatan. Ini salah satu contoh produksi kita. Nah, ini contohnya ini ya. Ya. Ini contohnya ini media tanam kita namanya Meditak. Meditak ini ada komposisinya, salah satunya adalah sekam fermentasi, sekam sangrai, sekam bakar, kokopit fermentasi, akar pakis sangrai, pasir Malang, daun bambu fermentasi, andam, dan kaliandra. Jadi ada sekitar 9. Ini untuk yang jenis premium quality. Kalau yang jenis biasa kita tidak pakai daun kaliandra dan tidak memakai juga akar pakis sangrai nanti. Ini bila ada yang mau pesen juga boleh ya Mas ya? Bisa, Pesen kita boleh. biasanya lewat WA langsung pesan, bisa order nanti bisa langsung jabri di nomor WA yang sudah disematkan nanti. Ini langsung asli produknya Mas Andi sendiri ya, ya Mas ini ya? produk kita langsung. Ini langsung produk kita. Dari Magelang punya ya, ini Ya. lambangnya Candi Borobudur. Ya, nanti kalau pengen lihat semacam ini salah satunya, ini media yang ini sisa tadi kita bungkus. Nah, ini teksturnya seperti ini. Jadi dia sifatnya dingin. Semakin digenggam dia semakin dingin.
Semakin Iya. digenggam semakin dingin. Jadi- Kalau pasangan kita semakin dipeluk semakin Ya, hangat semakin ya Mas. hangat. Masuk. Makin hangat. Ya ini yang menjadikan nanti pohon bisa bertahan saat mungkin telat penyiraman. Berarti media ini fungsinya untuk baru pemotongan juga bisa Mas? Bisa untuk Pemotongan. ini untuk bahan kontes juga bisa. Untuk kecepatan pertumbuhan bisa nanti tergantung campuran pupuknya nanti. Itu. Kalau intinya media kita media aman. Jadi media bukan untuk penyubur bukan, tapi media untuk penyetabil. Stabil, Iya, penyetabil, penyetabil aglonema, ya. mau akarnya, daunnya ataupun proses pertumbuhannya. Gitu. Ngomong-ngomong soal kontes Mas, kemarin kan Ya. Asa Magelang ya, Asa Magelang ke mana Mas? Ke Kudus ya Mas ya? Kemarin ke Lereng Kudus. Muria ya. Iya, ke Asa Lereng Muria kemarin. Kemarin berondong banyak banget Mas ngomong-ngomong ini. Ya, Berondong piala banyak tidak banget ya. sebanyak waktu di Cilacap sih, karena memang karena terkendala kemarin waktu untuk penataannya tidak bisa terlalu lama Ya. karena tempatnya juga panas. Tapi secara fasilitas sudah memenuhi, cuman kemarin kita untuk apa ya persiapannya tidak Sematang ya. semateng kayak waktu di Cilacap memang. Kita penataan tapi finishing semuanya di sana, tapi kita untuk bahan semuanya ditata di Magelang sini. Jadi waktu dibawa ke sana memang kita sudah capek, mungkin sudah capek, jadi kita natanya pagi. Biasanya pagi jam 2 malam kita sudah prepare mau menata, persiapan semuanya. Nanti sampai jam 8 sudah selesai. Kemarin baru mulai jam 8 baru menata. Jadi untuk persiapannya kurang matang memang. Tapi alhamdulillah ya, seandainya ada piala juara umum, Magelang dapat piala juara umum lagi alhamdulillah. Kemarin ya sempat yang mendominasi tetap di Magelang adalah rumpun, kemarin rumpun ya. Tapi ya di kelas juvenil alhamdulillah tetap ada yang masuk dua nomor kemarin. Ini Mas Andi Kaila ini salah satu di Magelang, salah satu rajanya kontes ya ini. Ya, rajanya sih enggak ya. Bukan raja sih Mas sebenarnya. Ya pastinya itu ya tukang noto godong ya Mas. Tukang noto godong. Kalau salon ya Mas ya. Bisa dibilang salon. Ya. Salon aglonema. Salon aglonema, karena kalau bikin salon untuk semacam kita ini kan modalnya terlalu banyak, tapi tidak hanya cukup keahlian saja, tapi kalau hanya menata daun cukup belajar dari sebuah pengalaman atau belajar dari teman-teman yang sudah punya pengalaman, itu nanti endingnya pengetahuan itu bisa kita jadikan untuk membuat salon tanaman gitu. Jadi tidak butuh, karena hanya sebuah kreativitas tangan sih, tidak butuh alat-alat yang terlalu mahal untuk apa ya, untuk memberikan sebuah jasa penataan daun segala macam. Tapi kalau di tempat saya tidak ada semacam jasa penataan daun sebenarnya, tapi karena ya mungkin sesama sehobi sekota Magelang, jadinya kita gotong royong kerjasama dengan komunitas aglonema Magelang, asosiasi aglonema Magelang, ya, untuk semangat motivasi untuk berangkat kontes bareng-bareng. Akhirnya ya kemarin dikerjakan bareng-bareng gitu. Masuk. Salit banget Mas, Magelang kompak habis. Alhamdulillah ini antusiasmenya jauh lebih banyak dibandingkan 2 tahun yang lalu. Jadi efek dari masa pandemi membawa 1000 berkah untuk teman-teman pecinta tanaman hias, tidak hanya di aglonema sih, semua jenis tanaman hias alhamdulillah membawakan berkah. Jadi dari tingkat antusiasme pembeli, meskipun di musim pandemi ini ternyata tidak mengurangi surutnya antusiasme para pecinta tanaman hias, mau dari melihara, membeli, ataupun dari segi peningkatan taraf ekonomi seperti berjualan semacam itu. Masuk. Ada lagi Mas yang kita pengen belajar cara pemotongan Mas. Kayaknya tadi Mas lagi bawa peso ya tadi Iya, ya. Mau motong-motong apa ya Mas ya? Dulu cuman ini katanya ada pesanan, terus ya kita coba ngambil peso, nanti ada contoh, semacam contoh. Ntar Mas, ini ya proses pembuatan media tanam. Nanti barangkali ada yang mau pesen, langsung saja hubungin Mas Andi Kaila ya. Modal awal saja bahwa aglo itu sebenarnya bisa dicacah satu ruas seperti ini, asalkan masih ada daging untuk keluar
akar itu masih aman. Iya, masih aman. Jadi nanti potongnya satu mata boleh, tapi untuk mencoba lebih aman itu pakai dua mata. Iya, kalau untuk misalkan ini ada semacam pisaunya tadi mana ya Mas ya? Oh ini ya. Nah ini Aglonema real item juga. Nah ini kita pakai sampel yang ini. Nah ini Aglonema lembayung. Nah kalau teman-teman pengen dua mata dengan pertumbuhan tunas bisa hampir berbarengan, kita ambil daun pancingnya, pakai daun pancing yang di bawah, jangan daun pancingnya di atas. Nah, berarti daun pancingnya dibuang itu Mas? Iya, daun pancingnya dibuang. Nah ini jadi nanti tunasnya yang atas ini tidak ada daun pancingnya, yang ada daun pancing yang di bawah. Nah ini akan lebih merangsang pertumbuhan tunas sekaligus langsung dua. Nah kalau daun pancingnya misalkan ini di bawah, ya ini dilepas, terus ini daun pancingnya di atas seperti ini ya. Nah itu misalkan di atas seperti ini. Nah ini biasanya yang tumbuh awal di sini malah jarang tumbuh. Makanya saat dijual itu sebenarnya sayang, karena itu dua mata. Kalau mau dijual dua mata, yang tumbuh cuma satu. Jadi harganya yang tadi ini mungkin dua mata 1 juta, alhasil karena dua mata yang tumbuh baru satu ya cuma 750 gitu. Betul. Jadi kalau jualnya ya nunggu sampai daun 4 atau daun 5, jadi nanti bisa diangkat dari itunya bonggolnya gitu. Nah ini salah satu cara. Nanti bisa juga dengan kuku semacam ini. Nah ini tidak dengan pisau. Nah ini dengan kuku, tapi biasanya bidangnya tidak teratur. Yang pasti ini yang masuk ke dalam ini jauh lebih tinggi biar matanya tidak rusak gitu. Jadi nanti nih misalkan, nah ini sebagai pengalaman, kalau mata tunas ataupun ruas yang sudah lewat karena tumbuh bunga, itu biasanya tidak ada mata tunasnya. Nah ini kan tuh tidak ada mata tunasnya. Biasanya tidak ada mata tunasnya. Kenapa saya lepasnya belakangan? Biar pengalaman itu yang berbicara. Jadi saat bunga ada di sini, di ketiak yang sini biasanya tidak ada mata, biasanya ya. Tapi tidak keseluruhan. Karena saya bilang ini tidak ada mata karena daun pancingnya barusan ini lebih kecil dari daun atas, dari daun bawah-bawahnya gitu. Nah ini untuk penanamannya kita bisa pakai, kalau pakai floral foam bisa pakai langsung media yang tadi lagi dibuat itu Mas. Betul ya, tapi kalau pakai pasir, misalkan pakai pasir, kita pakainya bukan pasir Malang ini ya, jadi pasir kali yang sedikit banyak mineralnya juga ada, humusnya juga ada. Nah humusnya bukan humus dari hewan-hewan, tapi ini humus dari endapan tanah ini. Nah ini salah satu pasir kali yang lembut ya Mas. Iya, ini bukan pasir kali gunung berapi, bukan, dia tidak mampu. Ini hanya pasir kali pinggiran kali kecil itu. Jadi nanti pasirnya dia lebih coklat nanti Mas. Nah ini untuk penanamannya kita bisa langsung, tidak usah pakai floral foam, kita bisa. Nah kita langsung ditancapin gini aja Mas. Langsung gitu Mas? Iya gini aja. Nah gini enggak apa-apa. Berarti tuh semua mata tunas ketutup itu ya Mas? Iya, nanti dia akan muncul sendiri kok. Ya gini aja. Ini nanti kita lubangi semuanya. Ini kalau pakai pasir, kalau teman-teman mampu untuk menyiram 2 hari sekali, ya enggak usah dikasih cup double. Jadi ini hanya cukup untuk cup 1 aja. Nah ini misalkan sudah ada akar gini kok mau ditanam takut mati, kalau di pasir gini enggak bakalan mati. Nah gini langsung masuk aja, nanti tahu-tahu bukan akar yang muncul tapi tunas yang naik. Nah ini jadi sebagai contoh seperti itu. Ini nanti lihat di gini kayak mainan Mas, mainan anak ya Mas, ya kita kerjaannya mainan seperti ini. Mainan menghasilkan ini Mas. Iya. Nah ini benar-benar
bisa untuk refreshing bener-bener ini Mas. Ya, kayak kita masa kecil mainan pasir gitu ya. Kalau pasir seperti ini tidak gatel kayak pasir gunung berapi Mas. Iya. Kalau tidak gatel ini. Itu penyiraman berapa hari Mas? Ini kalau bisa 2 hari sekali. 2 hari Ini sekali. 2 hari sekali. Pakai media Insya Allah pasir. ini tidak sampai sebulan kalau pakai pasir gini sudah ada akarnya. Tidak sampai sebulan Mas. Tapi kalau pakai lumut bisa sampai 1 bulan, 1,5 bulan. Itu baru numbuh akar ya Mas ya? Iya. Jadi nanti yang lebih cepat tumbuh akarnya bukan batang yang tua Mas. Nanti bisa dibuktikan antara daun yang gede-gede ini kan berarti daun atas. Iya. Ya. Dengan daun yang kecil ini berarti daun bawah. Nanti yang tumbuh akar pertama kali yang lebih cepat adalah daun yang gede-gede ini. Yang paling nanti gede. Bisa. Yang atas malah Iya, Mas ya? daun jadi batang yang muda kesimpulannya jauh lebih cepat untuk tumbuh akar. Jadi nanti paling cepat lagi nanti pucukannya Mas. Pucukannya jauh lebih cepat lagi nanti untuk tumbuh akarnya. Gitu. Tadi kan Masnya bawa busa-busa itu Mas, buah busa Nah, apa itu, kalau Mas? busa ini nanti bisa digunakan untuk ini, untuk nancap pucukan ini bisa. Yang pucuk, ya. Nah, ini pucukan langsung ditancap gini aja. Kalau pengen langsung media seperti ini juga bisa, pakai pasir malang juga bisa. Jadi kalau teman-teman pengen biar nanti saat dia sudah berakar dipindah tidak stres ya nanti semuanya pakai floral foam. Iya. Ya nanti pakai floral foam biar nanti saat diangkat akar masih melekat di floral foam jadi kelembaban masih bisa terjaga. Nah nanti langsung ditanam pakai pot yang seperti ini, media seperti ini tidak masalah. Jadi kalau pakai pasir langsung ini ditanam itu biasanya nanti dicabut itu kan hanya kelihatan akar karena pasir dia tidak mau menggumpal. Tapi kalau pakai floral foam nanti dicabut gini misalkan seperti ini nanti bisa langsung dipindah. Misalkan nanti ketanam gitu sudah langsung bisa dipindah. Nah ini misalkan gini itu nanti keluar akar dia juga akan nembus floral foamnya itu tadi nanti sudah kelihatan. Jadi nanti kalau pengen dipindah kalau akar sudah kelihatan sudah mulai turun itu nanti boleh dicabut, boleh dipindah di pot yang lebih bagus. Nah nanti kalau pengen dia tidak dehidrasi habis dipindah potnya direndam pakai air B1 atau bison atau obat semacam itu untuk pencegah kesetresan. Itu cukup direndam selama 2 hari insya Allah sudah kondisinya sudah normal lagi. Nah mungkin contoh yang ini Mas, yang daun pancing pakai. Ya kalau daun pancing yang pakai floral foam nanti bisa. Nah ini langsung ditekan aja di sini. Iya ditekan di sini. Ini tidak perlu dalam-dalam tidak masalah. Iya. Yang pasti ini nanti saat kita tanam dia sudah nah ini sudah ketanam seperti ini saya tinggal timbun aja. Tinggal ditimbun aja. Nah, nanti kita buktikan bisa untuk kecepatan tumbuhnya antara yang di floral foam dan di pasir. Jadi nanti ada lebih cepat mana Mas? Sebenarnya sama aja. Cuman kalau di pasir itu kan langsung kelihatan batangnya berarti akar itu langsung kelihatan. Ya. Nah, saat kita checklist batang itu biasanya kalau dia pakai floral foam segini lebarnya, misalkan segini lebarnya, itu kan harus ngupas ini. Iya. Selama 1 bulan dikupas sudah berakar atau belum, oh ternyata kok belum misalkan gitu. Nah, kalau yang pakai tanpa ini berarti kan langsung dicabut sudah kelihatan, oh berakar, oh sudah berakar sudah kelihatan. Jadi saya lebih senangnya tidak memakai floral foam, langsung pasir. Iya, karena saat kita cabut oh sudah berakar kita tanam lagi itu tidak jadi soal. Iya. Tidak jadi soal. Jadi nanti kalau saran saya sih ini sebenarnya ada plus minusnya. Kalau kita pakai floral foam itu minusnya nanti ngecek akarnya 1 bulan itu mungkin belum kelihatan. Belum kelihatan ya, Pak? Iya. Belum nembus ya. Belum nembus. Tapi kalau tidak ada floral foamnya itu langsung kelihatan. Nah, plusnya kalau pakai floral foam ini tidak bakalan layu. Iya. Nah, kalau pakai tidak pakai floral foam nanti harus direndam dulu. Direndam apanya Mas? Nah, habis ditanam dipindah pot sekian ini nanti direndam pakai air B1 atau iya, gitu. iya. Meskipun yang pakai
floral foam juga bisa, nanti direndam itu jauh lebih bagus. Seandainya tidak direndam tidak masalah, karena sudah apa ya, lembab, sudah lembab di floral foamnya itu tadi itu. Jadi ini karena floral foam juga sudah kita rendam pakai air V1, nah, jadinya misalkan disiram gitu dia sudah ada kandungan V1 nya, jadi untuk kesetresan bisa ternetralisir gitu. Mas, ini tadi ini kan udah yang ini Ya, potong-potong, ada contohnya yang udah keluar tunas belum, Mas? ada, nanti kita kasih tahu. Kita kasih tahu Ya, mari kita ini nanti lanjut nanti lagi, nggak apa. Oke Mas Andi, mana yang udah Nah, ini yang sudah bertunas. Nah, ini bertunas ya Mas? ya ini bisa kita bongkar dulu untuk. Nah, ini kali ini yang kita media pakai lumut. Ini sekitar ya hampir 3 bulan. Kalau pakai lumut jauh lebih lama, karena dia posisi nyaman. Pohon ini pada posisi kelembaban nyaman, jadi untuk mendorong mata tunasnya jauh lebih lama. Terlalu nyaman. Ya, terlalu nyaman. Jadi pohon itu kalau pengen beranak dibikin semacam tidak nyaman. Ada beberapa versi, ada yang potnya diperkecil, ada yang sering di air itu rada dikurangi. Ini yang tadi yang berapa bulan Mas? Itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, ini yang pakai lumut. lumut. Kalau yang ini ada lagi yang 2 bulan. Ini yang tadinya pakai pasir. Nah, ini ada semacam sampel. Nah, ini sudah keluar akar. Ya, ini sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ya, ini 1 bulan. Akar udah jalan. Nah, ini tidak pakai floral foam. Oh, ini pakai floral foam. Ini yang pakai floral foam. Ini 1 bulan. Ini kita pakai cup double. Jadi ini yang ini diisi air, ya. Nah, ini dimasukkan. Jadi karena mungkin saya kerjaannya tidak hanya ngerawat bonggol, ya, jadi takut nanti dehidrasi, mending saya kasih cup. Ini ada juga yang pakai lumut, kita kasih cup. Ini sampai hampir daun 3 tuh akarnya sampai. Nah, ini kalau dikasih cup, akarnya warnanya hijau, dia jauh lebih kuat. Jadi jauh lebih sehat dibanding hanya sebatas akar putih saja. Ini menandakan dia terlalu banyak air, tapi sudah terkondisi memang dia rutin banyak air, jadi tidak jadi soal. Itu pertumbuhan berapa bulan itu Mas? Ini sekitar 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Iya, 3 bulan setengah. Ada juga yang ini pakai pasir Malang. Nah, ini pasir Malang ini sudah mulai tumbuh akar. Ini Pride of Sumatra. Ini 1 mata tunas juga. Ini sudah muncul akar tuh. 1,5 bulan Mas. Ini 1,5 bulan juga. 1,5 bulan juga. Tapi minusnya di pakai pasir Malang itu dia cepat kering Mas. Cepat kering. Iya, kalau cup ini tidak dipenuhi seperti ini, dia jauh lebih cepat kering. Ini akarnya banyak, dia tidak masalah. Mas, kalau kok airnya banyak gitu nggak takut busuk atau gimana Mas? Tergantung pembawaan si pohon. Kalau pohon itu rutin disiram tiap hari, kayak punya saya ini rutin saya siram tiap hari, tiap sore. Jadi kalau rutin banyak air, dia perkembangan akarnya jauh lebih cepat. Iya, karena dia sudah sering kena air. Seandainya kena hujan jadi soal. Saya yang di sebelah sana juga full kena hujan tanpa UV yang di sana. Yang ini kerendam air gini tidak jadi soal. Ini ada juga yang pakai, ini yang pakai langsung media. Ini yang media kita pakai dari tahun 2013. Ini media tanam yang kita bikin sendiri. Fermentasi sendiri. Iya, ini seandainya kita pakai sampai daun 9 aja dia masih mampu. Ini kita coba, ini baru 2 minggu. Biasanya kita pakai media yang ini jauh lebih cepat. Tapi terkadang kan pembuatannya juga jadi ribet. Nah, ini 2 minggu ini Mas. Ini baru 2 minggu pemotongan. Ini 2 minggu pemotongan ini. Nah, ini apa namanya Mas? Ini kita media jual juga. Fermentasi sendiri ya Mas ya. Ini fermentasi sendiri. Ini malah banyak yang kita jual di luar dibandingkan yang kita pakai. Karena kita sering pakai malah jarang kebagian Mas. Jarang kebagian. Jadi ini hanya khusus untuk bonggol-bonggolan yang tanpa akar. Ini 2 minggu alhamdulillah. Ya 2 minggu lebih lah, tapi belum nyampe 3 minggu ini Mas. Ini hasilnya ya teman-teman. Iya. 2 minggu. Ini 2 minggu. Lebih sedikit. Betul. Pakai media fermentasinya Mas Andi. Iya, ini di sini ada kokopit, sekam bakar sama pasir Malang.
Pokoknya Ya. kalau ada yang mau pesen Boleh nanti. boleh banget Iya. ya Mas ya. Untuk harga gimana Mas? Nanti untuk harga per bungkusnya sekitar 25.000. 25.000 Iya. belum termasuk ongkir itu ya Mas Belum, ya? belum termasuk ongkir. Biasanya kita kirim 4 bungkus itu kalau di daerah Jawa biasanya 135. 130. Sudah 4 bungkus itu. Itu nanti. udah sama ongkir Mas? Sudah sama ongkir. 135 itu sama ongkir. Nah, kayak ini ada juga ini yang kayak Krishna, misalkan Krishna ini yang pakai full lumut. Ini hampir 3 bulan ini Mas. Kalau pakai lumut lama ya Mas? Lebih lama ya Lebih lama tapi jaminan hidupnya juga jauh lebih tinggi, cuman lama. Nah, yang bisa menyaingi apa kecepatan tumbuhnya itu hanya di pasir kali. Kalau selama ini kita yang paling irit ya. Kalau ini jauh lebih cepat memang, cuman ini harus kita proses pembuatannya. Kalau untuk teman-teman ya harus beli juga. Kalau mungkin saya sarankan kalau pasir kali kan enggak ada ya, mending pakai yang seperti ini. Ini jauh lebih aman. Kalau di kota jarang Mas kali itu. Iya, paling kali isinya cuman sampah-sampah ya, Pak. Sampah. Ini teman-teman, lihat ini cacah. Ini semuanya hasil cacahan, ini pucuk cacahannya. indukannya. Banyak banget ini hasil taninya Mas Andi ya. Ini sultannya sultan. Sultannya Krishna. Banyak banget ya. Ini cuma 1 daun pancing ya. 1 daun pancing. Mas, kalau yang itu Mas, pot besar itu rumpun anaknya banyak itu yang modelnya bonggol tadi ya Mas ya? Ini kayak jadi gini, Mas. saat kita Krishna kan memang dalam proses perbanyakan. Jadi kita 1 bulan itu nyacah sampai 3 kali. Jadi pertama kita punya pohon yang gede seperti ini, Iya. kita ambil bonggol bawahnya, nanti tumbuhnya seperti ini, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Rata-rata tumbuhnya 2, 3 lah. Ya kayak ini tak kira tumbuhnya 1 ternyata nongol lagi 2. Nah ini nongol lagi 2 kayaknya, nongol lagi jadi 3. Jadi ini bonggol bawahnya. Terus yang di sana itu pucukannya 5 daun, nanti kita rajang jadi 3 jadi 4. Terus yang sebelah sini Mas ada yang sebelah sini. Ini yang tengahannya kita pakai 9 daun pancing. Jadi rekomendasi saya untuk teman-teman yang baru bermain, misalkan takut untuk nyacah 1 mata tunas. Nyacah 1 mata tunas saya anjurkan tetap belajar, tapi sembari menunggu belajar bisa dan kita tetap masih bisa berproduksi, nanti taninya seperti semacam ini. Jadi saat kita punya pohon gede, kalau dirajang 1 daun itu hati kita belum mampu untuk melihat pohon yang gede jadi endingnya cuman lihat barang 1 daun. Saya anjurkan model tani seperti ini. Jadi bonggol bawah diambil dulu, tengahnya nanti pucukannya ditanam paling tidak 2 minggu 3 minggu dengan pot yang kecil sekian ini aja potnya. Potnya seukuran ini. Nanti kalau sudah 3 minggu sudah akar sudah jalan, baru dipindah di pot yang besar, baru pucuknya diambil des. Nah pucuknya diambil, nanti disisain mau daun pancing 6, mau 8, mau 9 atau 7. Nanti ujungnya yang dibuat belajar nyacah lagi. Nah itu endingnya apa, bonggol bawah itu nanti tetap hidup, bonggol tengahnya ini nanti tumbuhnya juga banyak karena daun 7 kemarin seperti contoh seperti ini Mas, ada alhamdulillah tumbuhnya 5. Ini daun pancingnya 5. Ini daun pancing 5. Daun pancing 5 tumbuhnya 5. Iya, ini tapi nggak dirajang itu Mas, tetap tidak. Ini 1 pohon, ini daun 10 Mas. Daun 10 kita ambil, ini bawahnya ini bawahnya Mas. Ini bawahannya. Ini bawahannya sudah daun 34 ya. 23. Nah, ini kita ambil bawahnya dulu, terus atasnya kita tanam lagi. Ya. Setelah 3 minggu kita potong. Nah, ini alhamdulillah tumbuhnya 5. Ini hanya 5 mata dan tumbuhnya baru 4, cuman yang satunya masih cingip kemarin kita cek. Berarti itu 1 tangkai 5 daun gitu Mas? Iya, 1 pohon 5 daun. 5 daun. 1 pohon 5 daun, tumbuhnya ini baru 4, tapi yang satunya masih cingip di dalam. Terus jadi totalnya 5 mata tunas tumbuh semua. Makanya ini praktek pertama. Nah, hasil kita punya Krishna kemarin langsung kita tebang semua. Pucukannya kita ambilin, bawahnya kita ambil, tinggal tengahnya yang ini daun pancing ada yang 8, ada yang 4, ada yang 2. Ini baru nongol satu-satu seperti ini.
Nah ini ada yang sudah mulai nongol 2. Biasanya ini tumbuhnya tidak berbarengan. Pertama biasanya munculnya 2 ataupun 1. Nah itu fungsinya seperti ini teman-teman. Jadi saat kita pengen kontes rumpun itu kita kan mesti beli atau kita mesti buat. Nah sekarang kalau kita pengen kontes dengan barang yang mahal, misalkan ini Goliath gitu aja ya Mas. Kalau ini ya enggak semahal Goliath. Misalkan ini Goliath ataupun ya Krishna gitu aja lah. Krishna yang rumpun itu rumpun 4 ataupun sekarang misalkan ini daun pancingnya 8 tumbuhnya 6. Rumpun 6 itu sudah sekitar 12 sampai 15-an juta kalau sudah spek kontes. Nah, kalau kita bisa berprogres untuk membuat bahan kontes sembari untuk bertani. Nah, metode ini sangat cocok. Jadi sembari nanti menunggu bahan kontes jadi, cacahan yang kita punya yang pucukannya nanti juga bisa jadi juvenil itu di bawah 9 daun, maksimal 9 daun. Nah endingnya kalau sudah dewasa ini bisa untuk kontes rumpun. Nah fungsinya ini ada berapa fungsi atau keuntungan Mas. Nah kelebihan dari bertani seperti ini adalah jaminan kehidupan jauh lebih tinggi. Untuk prosentase kecepatan tumbuhnya jauh lebih cepat. Ya karena dia tidak harus menumbuhkan akar di batang seperti yang kita cacah tadi Mas. Ini kalau cacah yang seperti ini hanya metode untuk pembuatan bahan kontes di kelas juvenil. Nah kalau yang ini ya, Mas, ya kalau dengan metode seperti ini kita rumpun juga bikin, cadangan untuk indukan di batang bawahnya itu juga kita bikin, pucukannya itu nanti masih 3-4 daun bisa dirajang 2 atau 3, nanti bisa untuk pucukannya dijual juga bisa, jadikan induk lagi bisa, nanti 1 daun yang lainnya bisa untuk bahan juvenil. Jadi ada beberapa rangkap proses pembuatan yang ada di dalam satu pohon ini. Nah keuntungan lainnya simpel juga tempatnya, biaya operasionalnya juga jauh lebih murah karena tidak butuh, kalau misalkan ini dicacah jadi 9 daun berarti kan harus butuh 9 pot dengan 9 media yang ada di dalamnya. Tempatnya juga tempatnya lebar, tidak ya, cukup sebesar ini, tetap berapa kali berapa. Nah kalau seperti ini kalau jujur saya ya ini kan masih di target 1000 pot. 1000 pot Mas. Iya, jadi kalau ini sampai saya rajang 1 daun itu cingit gitu sudah laku Mas. Aku mbak nempilin 1, temen datang mau ndak nempilin ndak enak. Temen-temen datang mungkin sekali 2 kali nempel satu, hasil apa? Planning untuk 1000 pot tidak tercapai. Tapi kalau pada posisi rumput seperti ini, itu teman-teman pada ngerti, oh itu masih ditani. Konsumen juga mau beli yang rumput seperti ini juga jarang yang berani gitu. Tapi ini hanya sebatas untuk mengamankan planning saja Mas. Iya, tapi ternyata di sini banyak keuntungan. Yang pertama itu kecepatan tumbuhnya jauh lebih cepat, prosentase kehidupannya jauh lebih tinggi, ngirit tempat, ngirit biaya, ya kan, progresnya jauh lebih banyak, ya. Jadi biasanya orang bikin rumpun itu dari juvenil, nek kita bikin rumpun itu dari juvenil itu dari efek progres rumpun. Misalkan ini dipotong 9 daun, sisanya 5 daun itu yang juga juvenil. Bukan kita numbuhin juvenil yang tidak layak kontes kita rumpunkan, tidak, itu terlalu lama. Karena sesuai pengamatan kita bertani di kebun, kontes itu yang terbaik adalah saat rumpun itu ada induk 1 di tengahnya, jadi ada toppingnya semacam ini Mas. Semacam ini ada toppingnya. Nah topping ini hanya bisa dihasilkan oleh rumpunan yang punya induk di tengahnya. Iya. Kalau posisi rumpunnya itu sama rata seperti ini tidak ada toppingnya nanti Mas. Ya sama rata seperti ini. Makanya ini bukan melalui progres rumpun dengan progres seperti ini Mas. Tidak dengan progres seperti ini. Kalau dengan progres seperti ini nanti yang akan jadi pusatnya adalah tunas yang pertama kali muncul. Ini biasanya nanti 3-4 daun baru ada muncul tunas yang lainnya. Nah itu seperti pengalaman yang kita sudah kita bikin banyak di sana. Ini adalah salah satu bukti bahwa saat kita potong tengahnya yang tumbuh pertama adalah 1 atau 2. Nah 1 ini sudah cukup mewakili untuk membuat topping, yang lainnya nanti akan mengikuti. Nah itu adalah progres untuk rumpun secara penggal pucuknya.
Jadi 1 bulan jenengan bisa motong 3 kali dengan persentase kehidupannya jauh lebih tinggi dibandingkan pohon utuh dirajang satu mata gitu ya. Karena itu butuh pengalaman yang memang lebih terus sering uji coba praktek seperti ini. Jadi sembari menunggu praktek seperti ini dengan pohon-pohon yang tidak terlalu mahal, kita prakteknya yang pohon mahal seperti ini. Iya Mas ya. Jadi banyak pertanyaan, apakah bisa menjamin pohon yang dipotong itu seperti yang Mas bilang ini hidup? Nah sekarang secara nalurinya aja kita kan tidak merubah pola media yang ada di dalamnya, tidak membongkar juga, hanya memotong pucuknya. Yang harus dipertanyakan bukan ininya, tapi pucuknya apakah hidup. Nah kalau hanya pucuknya yang hidup atau mati kan tidak begitu beresiko dibandingkan kita ngerajang segitu banyaknya satu pohon. Lah kalau mati semua gimana Mas? Lah kita menjawab apa? Nah itu yang boleh penting yakin ya Mas ya. Iya, tapi yang itu perlu dipelajari karena itu adalah untuk membuat progres-progres yang lainnya juga gitu. Ya, gitu. Ya, Mungkin itu lagi mungkin ada kalau ada yang pengen ditanya-tanya nanti langsung bisa nanti kita tanya-tanya sambil lihat-lihat. Itu kayaknya tadi ada pialanya banyak banget Mas. Kita mau tanya-tanya ke piala nanti ya Mas ya. Boleh, sama yang kemarin juara ya Mas ya. Ya kemarin yang juara ada di sini Mas. Ini yang untuk rumput-rumputnya ada di sini. Saya tak ngambil film aja dulu di sini biar teman-teman tambah yakin kalau aglonema itu hasilnya nggak cuman abal-abal ya Mas. Iya betul. Nanti yang investasi ke depan. Nah ini dia teman-teman proses pencacahannya di tempatnya Mas Andi Kaila ya. Ini kayak gini ya. Nah ini cuman satu mata tunas ya, cuman satu mata tunas, satu daun pancing ya kayak gini hasilnya. Mantap betul ya. Ini target punya 10.000 katanya nih. Hasilnya kayak gini. Jangan diragukan lagi bila Anda pengen bertani aglonema ya. Aglonema itu nggak akan ada bosennya. Nih seperti ini. Ini proses untuk bikin rumpunan ya, induk rumpun atau bahan kontes. Alah hasil kayak gini ya teman-teman. Alah hasil kayak gini ya. Banyak banget. Ini teman-teman hutan belantara ya, hutan belantara, hutan aglonema, lautan aglonema, samudra aglonema di Magelang tempatnya Andi Kaila ya, jangan lewatkan. Pokoknya kalau pengen kepo-kepo main aja langsung ke sini ya. Di sini ada berjuta-juta tanaman ya, berjuta-juta tanaman, banyak banget ya. Dari yang kelas romosan sampai kelas sultan di sini ada semua. Iya teman-teman, tempatnya Mas Andi yang tanpa ini los ya, los. Nanti kalau ini cuma ading-ading sama paranet ya, ini nggak ada plastik UV-nya. Nah ini langsung, misalnya kena air hujan pun nggak masalah, ini tanamannya udah menyatu dengan alam ini ya. Ini kayak gini.
Padahal yang dihujan-hujanin ini mah ID bagus-bagus tuh. Ada Delia, banyak banget ya. Ada Krishna. Emang aglonema itu jangan terlalu dimanjakan ya. Kalau terlalu dimanjakan seperti orang itu dimanjakan jadinya ya kayak gitu. Nah, ini. Itu tempatnya, nah, ini base camp ya. Base campnya Clone Seri ya di sini ya. Nah ini dia banyak banget ya di alamat, banyak banget ya. Wah ini. Inilah hasilnya ya. Ini hasilnya kayak gini, hasil budidaya Mas Andi Jaya Garden ya. Cantik-cantik banget, ini barang kontes. Mas Andi, ini aglo apa ini Mas Andi? Itu aglo jadulan. Aglo jadulan. Kayaknya yang kemarin ikut kontes ya Mas, menang juara 1 itu ya bukan Mas? Ini malah kalah sama yang kecil ini Mas. Oh. Ini yang juara 1 ini. Itu malah yang juara 1 itu. Ini yang juara 1. Ini sudah kita ganti celananya. Iya. Ya. Ini barang prospekan. Nah, kalau yang ini sebenarnya kemarin kalau toppingnya kurang. Nah, toppingnya bisa seperti ini, insya Allah tetap dapat nominasi. Cuman kemarin karena di Kudus itu terlalu panas dan kita buka dari kardusnya waktu kita prepare dari rumah itu telat bukanya, akhirnya ini kemarin ngeplas semua Mas. Nah ini naik setelah penjurian selesai baru naik Mas. Nah, jadi nggak ikut masuk naik meja ya Mas ya? Nggak ikut naik ini naik meja juga, cuman naik meja. Nggak dapat nominasi Mas. Nggak dapat nominasi. Yang ini sebelahnya ini hari ini sempat dapat 10 besar. Cuman kemarin kan baru kecil, ini baru progresan untuk tahun depan insya Allah Mas. Ini untuk tahun depan, ini rumpun 3. Kalau ini butterfly itu memang aglo murah. Jadi catatan aja untuk teman-teman bahwa saat aglo dimasukkan ke ruang kontes, ke arena kontes, itu tidak memandang ID. Yang pertama tidak juga ya Mas ya? Ya. Jadi masalah juara atau tidak itu tidak memandang satu ID, yang kedua harga. Tidak memandang itu real item atau launching terbaru harga miliaran, itu tidak memandang itu. Yang pasti sentuhan tangan ini yang paling berpengaruh, repotting pot ini paling berpengaruh, terus kesehatan pohon itu berpengaruh, mau warna ini harus stabil juga berpengaruh. Jadi ID tidak berpengaruh. Nah, kita kenapa paling senang membuat dari bahan-bahan yang harganya tidak terlalu mahal untuk kontes. Satu, harga barang ini sudah terlalu murah, kita bikin stabil, bukan di harganya tapi stabil di pangsa pasarnya. Saat ibu-ibu mungkin dari kalangan ibu-ibu yang sering mampir di lapak itu nyari aglo yang murah-murah, saat mereka sudah ngerti ditata bisa jadi seperti ini, ternyata juara 1. Nah, antusiasme itu yang kita dongkrak Mas, karena ini mau dijadikan harga 1 juta sudah tidak mampu lagi. Yang bisa kita jaga adalah antusiasme pembeli. Nah, tapi misalnya Mas, misalnya ini tak beli 500 boleh nggak Mas? Kalau 500 nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya, nggak boleh Mas. 1 juta? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi ini kemarin tawaran terakhir 1,5 sebenarnya. Cuman enggaklah seperti kayak kita istilahnya apa ya, sudah dikasih tapi dibuang. Nah, jadi ini salah satu ID memang kita belinya murah, tapi dari perjuangan si kembang ini sendiri kita tata sedemikian rupa dia tidak ngambek, tidak layu, tidak kering, kita konteskan. Meskipun di sana layu tidak membawa hasil yang maksimal, ya kita pelihara lagi suatu saat, siapa tahu. Jadi ada semacam dia meskipun tidak seperti manusia tapi dia juga bernyawa, dia punya hati. Jadi saat kita berikan sebuah kasih sayang yang lebih tapi tidak
melebihi kasih sayang kita kepada keluarga, insya Allah dia juga tidak akan memberikan hasil yang buruk buat kita. Tetap hasilnya tetap maksimal buat kita. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memang beli tanaman-tanaman yang memang sudah sempat juara 1 atau juara berapa, yang penting sudah pernah juara, itu kalau bisa jangan sampai punah. Ini tanaman itu seperti kayak manusia, kayak hewan. Jadi manusia itu induknya ganteng, ya nanti anaknya ganteng-ganteng. Nah, ayah ibunya pinter, ya nanti anak-anaknya insya Allah juga pinter, karena mendidik anaknya juga pinter. Nah, kayak hewan misalkan kuda itu misalkan sering juara 1, itu anak-anaknya pada diburu. Nah, jadi saat kita punya rumpunan gini sudah juara, berarti kan semua batang yang terkandung di dalamnya ini punya mental juara. Nah, ini harus kita jaga, kita lestarikan di situ. Termasuk seperti LOD yang saya punya. Ada beberapa LOD yang kita budidaya itu tidak seroset ini, tidak sestabil ini, dan daunnya juga tidak selempeng ini. Dia ada gelombangnya segala macam. Karena ini indukan dulu sempat juara 1 4 kali. Iya, juara 1 4 kali. Alhasil itu kita rajang karena daun terakhir sudah mengecil. Nah, ini salah satunya tinggalan yang dulu sempat kita konteskan dulu. Ini induknya, anaknya alhamdulillah kemarin juga sempat dapat nomor juga waktu di Jogja waktu itu. Nah, ini salah satunya ini. Jadi nggak usah terlalu pendetailan di ID. Jadi semua tanaman ini maksimalnya adalah di rumpun. Tinggal penataannya ya, tergantung penataannya. Ya mungkin nanti Mas Bian kapan waktu kita liputan lagi ada semacam edukasi cara penataan daun, mungkin bisa jadi. Jadi teman-teman saat punya aglo yang tidak begitu mahal, apalagi yang mahal, dia bisa menikmati secara totalitas dari anggaran atau uang yang kita belanjakan untuk membeli sebuah tanaman, atau kita merawat seberapa lama atau berapa tahun kita merawat, tapi endingnya cuma seperti itu. Nah, kalau bisa memberikan sebuah sentuhan tangan yang maksimal, itu alhasil nanti ya tingkat antusiasme untuk lebih cinta dengan aglo itu jauh lebih kuat, karena aglo ini salah satu ID yang memang bisa dijadikan untuk investasi ke depan. Iya. Ini ngomong-ngomong Mas Andi ini mulai budidaya, mulai berkecimpung di tanaman hias aglonema itu tahun berapa Mas? Kalau saya dulu dari aglo ini kan pendetailan ID-ID yang terbaik ini kan keluar di tahun-tahun 2006 Mas. 2006 karena tahun 85 saya baru keluar Mas, saya baru keluar. Jadi untuk launching Pret Sumatera ini saya juga belum tahu, meskipun Pret Sumatera ini adalah juara dunia dulu di Belanda, dan itu aglonema pertama kali di dunia yang berwarna merah. Nah, karya Pak Greg Pret Sumatera ini adalah The Legend of Aglonema. Itu maksudnya aglonema pertama kali yang ada di dunia yang berwarna merah. Itu pertama kali dikonteskan di Belanda, itu juara 1 dulu Mas. Jadi punya Indonesia Mas. Punya Indonesia, dan pertama kali di dunia itu Pret Sumatera gitu Mas. Jadi kalau saya budidaya aglonema khusus bertanya dari tahun berapa ya, saya kelas 6 SD Mas. Kelas 6 SD dulu masih kayak, kalau sekarang ya yang green itu kayak semacam belanceng, kayak Chiang Mai cool, ya Chiang Mai yang biasa itu dulu masih seperti itu. Dulu tahun 2000 berapa ya, 2000 sekitar tahun 99 sampai 2000-an lah, itu harga Siam Aurora masih per daunnya 3 juta Mas. 3 juta ya. Iya, itu aglonema karya Thailand pertama kali yang berwarna merah. Kalau Siam Aurora, makanya Siam Aurora ini salah satu ID pilihan saya juga untuk membuat bahan kontes Mas. Dia stabilnya oke, terus spek daunnya itu ya termasuknya kecilnya itu sinkron dengan panjang tangkainya gitu. Warnanya juga cetar gitu. Jadi ada liftik-liftiknya. Jadi identik aglo Thailand kalau hijaunya pekat, dilap mengkilap Mas. Jadi bagus kalau untuk kontes gitu. Berarti hampir 20 tahun ada ini ya Mas ya berkecimpung di dunia. Kalau secara pribadi dulu masih ikut bapak sama kakak. Kalau pribadi baru sekitar 11 tahunan Mas. 11 tahun. Ya, mandiri ya Mas ya? Ini sekarang mandiri saya sendiri, bapak sama kakak sudah tidak budidaya tanaman lagi. Tapi mandiri udah yang bantu udah banyak banget Mas. Ya, ini hanya kita ngaryakan adik-adik aja tuh.
saya sudah membuat lapangan usaha, ya dari lapangan usaha yang kita bikin ini dimaksimalkan apa yang melingkup apa ataupun apa yang terkait dengan sebuah tanaman kita jadikan sebuah lapangan kerja gitu. Jadi misalkan dari tanaman, kita kan tidak hanya total di aglonema saja, kita ada tanaman taman, nanti ada dekorasi penyewaan taman, terus nanti ada bonsai juga. Jadi dari situ nanti ada terlingkup yang terkait dengan ide-ide itu nanti bisa kita jadikan sebuah lapangan kerja. Misalkan untuk taman ya kita bisa nanti untuk penggarapan taman. Kalau untuk bonsai ya nanti kita bisa bikin kayak semacam kerajinan pot cor. Nah itu nanti kita jadikan sebuah lapangan kerja yang endingnya nanti awal pondasi untuk kesejahteraan keluarga yang melingkup nanti meluas menjadi sebuah kesejahteraan bersama gitu Mas. Masuk banget. Itu hanya sebatas planning dan kita baru mulai dari ini, kita soalnya baru pindahan Mas, baru pindahan jadi sekitar 2 tahun ini toh. 2 tahun ini. Iya. Oh iya Mas, ini udah kayaknya udah panjang lebar jelasinnya. Kita mau pamit ya Mas ya. Siap. Makasih ya. Udah Sama-sama. Udah disempet-sempetin ya Mas ya. Ya. Nyempet-nyempetin bikin konten sama saya Mas ya. Iya. Mudah-mudahan berkah untuk saya dan jenengan. Amin. Ya. Tambah Semoga sukses untuk sukses selalu. Mas Andi. Jangan lupa teman-teman Brian Garden 01 jangan lupa share komennya dan subscribe-nya biar kayaknya Mas Andi juga punya channel YouTube ya Mas ya? Apa ada, channel YouTube-nya Mas? Kita channel YouTube-nya Klanur Seri ya. Klanur Seri. Nanti teman-teman nanti ada bisa yang share, kepo-kepo. subscribe di situ juga nanti biar kalau ada konten-konten yang membangun untuk kemajuan kita bersama nanti langsung ada ting-tung di HP ya. Nanti kalau artinya untuk semuanya lah, untuk semuanya informasi yang terbaru yang bermanfaat nanti bisa langsung diupdate sama teman-teman aglonema seluruh Indonesia. Jadi tetap kita diberikan motivasi, Mas Brian juga nanti jauh lebih termotivasi membuat konten-konten yang membangun. Nah, kita butuh juga komen-komen yang membangun gitu Mas Brian ya. Siap, ya. Terima kasih sudah berkunjung ke Klanur Seri, semoga sukses selalu, amin, sehat selalu dan diberikan limpahan rezeki yang melimpah, yang melimpah. Terutama kesehatan aja Mas. Amin. Rezeki banyak Mas, ada kesehatan ada duit juga. Udah, kami undur diri ya Mas ya. Makasih banget ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.